Assalamualaikum, halo sobat pencinta film dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Bang Zen TV di sini. Dan pada kesempatan kali ini Mimin akan merangkum alur cerita film India berbahasa Tamil dengan judul Karnan yang dirilis pada tahun 2021 dengan skor di IMDb 8,5 dari 10 bintang. Film ini menceritakan seorang pemuda desa yang tak kenal takut. Ia bernama Karnan. Ia memang pemuda yang temperamen, namun hatinya sangat mulia. Karnan selalu memperjuangkan hak-hak desanya, karena desanya diperlakukan tidak adil. Ketika menonton film ini, memberikan pengalaman emosional dan visual yang sangat kuat. Kita sebagai penonton dapat merasakan apa yang dialami masyarakat yang teraniaya dan tidak mendapat keadilan seperti masyarakat biasanya. Baiklah sobat, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan seorang gadis yang berusia sekitar 10 tahun terbaring di jalan utama sebab menderita serangan epilepsi. Lalu lintas yang terus aktif, banyak bus-bus melewatinya, namun tidak ada satupun bus yang berhenti untuk membantunya. Hingga beberapa saat sang gadis pun berhenti bergerak. Scene berganti, di mana aktor utama kita bernama Karnan sedang tidur, namun ibunya berlari melewati Karnan. Ia kaget dan terbangun, lalu keluar rumah. Karnan memarahi kakaknya karena kakaknya tidak membangunkannya, padahal ia sudah berpesan agar membangunkannya untuk pergi ke kolam. Tak lama kakek Yeman datang menjemput Karnan pergi ke kolam untuk menyaksikan ritual pedang desa, di mana pedang itu pedang pusaka. Jadi sudah 8 tahun pedang itu tidak digunakan karena pemuda desa tidak ada yang berani memotong ikan keramat menggunakan pedang pusaka. Tapi Karnan mengajukan dirinya ke kakek Yeman untuk memotong ikannya. Kakek Yeman pun tak menyetujui karena ia takut dengan ibunya Karnan. Karnan meyakinkan tidak akan terjadi apa-apa. Akhirnya kakek Yeman pun menyetujuinya. Sampailah kakek Yeman dan Karnan ke lokasi tersebut. Di sana sudah banyak warga yang melihatnya, tapi tidak satu pun yang berani memotong ikan tersebut. Awalnya Karnan diremehkan oleh Fada Malayan karena kalau dia gagal kepalanya akan dicukur di tempat umum. Dan tiba saatnya Karnan memotong ikan itu. Fada Malayan melempar ikan itu dari seberang. Karnan pun melompat dan memotong ikan tersebut hingga terpotong menjadi 2. Semua orang bersorak ria, berjoget hingga sampai ke jalan raya. Akibat mereka berjoget, arus lalu lintas pun terganggu dan macet. Kebetulan di sana lagi ada polisi. Mereka pun ditegur dan dibubarkan. Oke sobat, Mimin jelasin sedikit. Jadi Karnan ini hidup di desa yang bernama Podian Kulam, di mana desa ini desa yang serba kekurangan dan tertinggal. Saking rendahnya tidak ada satupun bis yang mau berhenti di desa Podian Kulam karena mereka dari kasta rendah. Oke, kembali lagi ke Karnan. Warga pun masih merayakan keberhasilannya dan dilihat oleh pacarnya yang bernama Draupadi. Adegan berlanjut, di mana ada seseorang bapak yang akan mengantar putrinya pergi ke kampus. Mereka tidak menunggu bis di desa Podian Kulam karena tidak akan ada bis yang berhenti. Akhirnya mereka menunggu bis di desa tetangga yang kastanya di atas mereka. Ketika menunggu bis, datanglah beberapa orang pria. Mereka berbicara seolah-olah mengolok gadis itu sambil menggambar seorang wanita sedang telanjang. Sontak bapak dari putri itu pun marah karena mereka secara tidak langsung telah melecehkan putrinya. Singkat cerita, 4 orang pria yang tadi mengganggu bapak dan putrinya di halte sedang melewati jalan setapak. Namun di jalan itu ada banyak sapi yang menghalangi jalan mereka. Ternyata di balik sapi-sapi itu sudah ada Karnan yang mengintai mereka. Ketika salah satu dari mereka turun untuk mengusir sapi itu, Karnan keluar dan menghajar mereka. Setelah menghajar keempat pria itu, warga desa Podian Kulam mengadakan pertemuan. Tetua desa memarahi Karnan, terutama Fada Malayan yang menentang perbuatan Karnan. Ia hanya bisa membuat onar dan perpecahan antar dua desa.
Karnan pun berkata, jika kita terus meminta belas kasih dan hanya berdiam diri, desa mereka akan selalu ditindas. Setelah perdebatan panjang, tetua desa pun mengakhiri pertemuan tersebut dan memanggil Karnan. Ia merestui perbuatan Karnan yang membela harga diri desa. Singkat cerita, Karnan memandangi tumpukan arang yang dibakar. Kemudian datanglah kakaknya dan menanyai sedang apa dia. Ia menjawab tidak ada. Kemudian kakaknya memberikan surat dari pos. Surat itu berisi penerimaan tentara baru. Scene berlanjut, di mana Karnan mengikuti tes tentara tersebut. Selesai mengikuti tes, Karnan dan pamannya Yeman pulang menunggu bus. Setelah di dalam bus, ia bertemu pacarnya. Tak lama datanglah karnet bus yang menawarkan tiket. Namun Karnan membeli 11 tiket untuk tujuan Podian Kulam. Sontak saja si karnet marah karena tidak ada tujuan ke desanya. Yang ada cuma desa tetangga yang bernama Melur. Paman Yeman terus menenangkan Karnan, namun Karnan dengan temperamen dan keras kepalanya ngotot ingin tetap berhenti di desanya. Ia pun sepanjang jalan memukul bodi mobil dan berkata, ketika ia melompat dari bus, semua orang histeris dan turun melihat Karnan. Terjadi perdebatan antara paman Yeman dan Karnan. Setelah itu, Karnan pergi meninggalkan paman Yeman dan yang lainnya. Setelah kejadian itu, warga Podian Kulam membuat papan nama untuk desa mereka. Sedangkan tetua desa tetangga atau Melur melapor ke polisi karena mereka tidak suka melihat desa Podian Kulam membuat papan nama. Polisi pun membongkar papan nama itu. Warga desa Podian Kulam pun tak bisa berbuat apa-apa karena mereka takut dengan polisi. Adegan berganti di mana ayah Karnan bermimpi bertemu adiknya Karnan. Yang di awal scene kita lihat ia terbaring di tengah jalan dan meninggal. Kembali ke mimpinya ayahnya. Ayah Karnan bercerita ke adiknya bahwa kakaknya masih tinggal di rumah dan belum bisa menikahkannya karena belum mempunyai uang. Adiknya pun berkata, ia meninggalkan uang di dalam rumah yang ia simpan untuk pernikahan kakaknya. Adik Karnan pun menyuruh ayahnya untuk menggali tanah tersebut. Kakak dan ibunya terbangun melihat ayah Karnan yang kerasukan adiknya bernama Dewi dan meminta menggali tanah. Sang kakak membangunkan Karnan untuk menggali tanahnya. Awalnya Karnan menolak, ia menganggap itu hanyalah hal bodoh. Tapi dengan terpaksa Karnan mengikuti perintah ibunya. Karnan mulai menggali. Galian sudah cukup dalam, namun apa yang dicari tidak ada. Ibunya terus menyuruhnya menggali sedikit lagi. Sambil marah, Karnan menggalinya. Tak disangka apa yang dicari ternyata memang ada. Ibunya menangis, menyesali putrinya yang meninggal. Kalau saja dulu ada bis yang berhenti, nyawa anaknya masih bisa terselamatkan. Karnan pun hanya bisa memandangi ibunya dengan raut muka yang sedih. Adegan berlanjut, paman Yeman mengajak Karnan untuk ikut lomba dalam permainan kabadi di desa tetangga. Karnan menolaknya dan menyuruh paman untuk pergi sendiri. Namun Karnan berubah pikiran, ia menyusul dan menonton pertandingan itu. Paman Yeman melihatnya, memohon agar Karnan ikut dalam permainan itu, karena tim mereka sudah tertinggal. Awalnya Karnan menolak, paman Yeman marah. Kalau Karnan tidak mau ikut, dia berjanji tidak akan bicara ke Karnan sampai dia mati. Akhirnya Karnan pun luluh dan ikut bermain. Poin terakhir harusnya tim mereka dapat 3 poin, tapi tim musuh curang. Wasit dengan sengaja memotong poinnya. Karnan pun mengamuk. Dengan rasa kesal dan emosi, Karnan pulang. Ia melihat kaki keledai yang diikat. Karena kesal, ia melepaskannya dan memutuskan talinya. Di persimpangan ada satu keluarga yang ingin pergi ke rumah sakit karena istrinya sedang hamil besar. Mereka menunggu bis, tapi tak ada satupun bis yang berhenti.
Datanglah Paman Yeman dan bertanya kenapa menunggu bis di sini. Bapak itu menjawab, mereka tidak mau menunggu di desa Melur. Paman Yeman pun berkata, mereka harus diberi pelajaran. Bis mereka harus dilempari batu. Barulah mereka berhenti. Perkataan Paman Yeman benar-benar diikuti oleh anak kecil itu. Ketika ada bis lewat, bis itu tidak mau berhenti. Anak kecil itu pun melempar batu ke kaca bis hingga pecah. Benar saja mereka pun turun dan langsung marah. Mereka mendorong Paman Yeman hingga terjatuh. Sedangkan Karnan masih sibuk memutuskan ikatan tali di kaki keledai. Setelah berhasil memutuskan tali, Karnan berlari sambil membawa kayu. Ia menghancurkan kaca bis tersebut, diikuti oleh teman-temannya. Alhasil seluruh isi bis itu pun hancur. Scene berpindah ke inspektur polisi yang bernama Kanabiran. Ia datang ke lokasi di mana bis itu dihancurkan. Sementara itu, adegan lain memperlihatkan di desa Pedian Kulam. Tetua menginterogasi siapa saja yang telah menghancurkan bis tersebut. Banyak yang pro dan kontra atas keputusan mereka menghancurkan bis tersebut. Dan pada akhirnya tetua adat pun berkata bahwa mereka harus bersatu. Semua orang pun setuju. Keesokan harinya, benar saja, rombongan polisi datang. Mereka menginterogasi tetua desa bahwa pemuda desa telah menghancurkan bis. Awalnya tetua desa mengelak. Mereka berkata tidak tahu. Yang mereka tahu hanyalah bis itu kecelakaan. Tapi polisi tidak percaya begitu saja. Mereka terus diinterogasi. Ketika sedang diinterogasi, anak kecil yang melempari batu mengintip. Alhasil, ia terlihat oleh kernet bis yang ia lempari. Polisi itu pun langsung menangkap dan akan membawanya. Tapi Fadamalayan menahan Pak Polisi agar tidak membawanya. Ia akan berkata yang sebenarnya, bahwa anak-anak mereka lah yang merusak bis itu. Inspektur pun marah. Ia menyuruh mereka untuk keluar. Terlihat wajah inspektur sangat marah dan ia berkata, patahkan tangan mereka. Rombongan Karnan pun keluar dari persembunyiannya, dari bekas penampungan air. Terlihat tetua desa memohon untuk melepaskan mereka dan memegang tangan inspektur. Terlihat inspektur semakin kesal dan mencekik tetua adat. Karnan meminta agar Pak Inspektur melepas tetua adat dan ia mengaku bahwa dialah yang menghancurkan bis tersebut. Karnan pun diseret. Ketika hendak diseret, pemilik bis itu berkata ke inspektur agar melepaskan mereka. Karena jika ini berlanjut, bisnisnya akan hancur. Singkat cerita, inspektur pun menyetujui permintaan sang pemilik bis tersebut. Akan tetapi, inspektur tetap menyimpan dendam terhadap mereka. Ia pun tetap membawa beberapa tetua adat ke kantor polisi. Scene berlanjut di keesokan hari, di mana istri para tetua mengadu ke rombongan Karnan bahwa tetua mereka sudah semalaman tidak pulang. Karnan pun bergegas mengajak rombongan untuk ke kantor polisi menjemput mereka. Singkat cerita, sampailah mereka di kantor polisi. Karnan bertanya di mana para tetua mereka. Namun polisi itu menjawab bahwa mereka telah mengantarnya pulang. Mereka pun diusir dari kantor polisi. Paman Yeman dan yang lainnya keluar kantor polisi. Mereka bertanya ke warung yang ada di dekat kantor polisi. Namun pemilik warung tak mengetahuinya. Tapi Karnan bertanya ke seorang anak yang sedang mencuci. Anak itu pun menceritakannya. Ia melihat para tetua desa ketika ia sedang mengantar teh. Tak lama datanglah inspektur. Lalu inspektur pun menghajar para tetua desa Pedian Kulam dengan sangat sadis. Setelah mendengar cerita anak tersebut, Karnan dengan penuh amarah langsung menyerang kantor polisi tersebut, memukuli mereka dan menghancurkan semua yang ada di kantor polisi. Karnan terus memanggil nama tetua mereka. Hingga ketika Karnan masuk ke salah satu ruangan, ada satu orang polisi yang bersembunyi, dan ia memberitahu di mana tetua mereka disembunyikan. Karnan langsung menuju ke lantai atas, melihat keadaan tetua mereka sedang sekarat. Karnan pun membawa mereka pulang ke desa Pedian Kulam. Ketika sampai di desa, tetua desa pun berkata bahwa para polisi memukuli mereka bukan karena mereka merusaki busnya,
Tapi mereka memukulinya karena ia memakai sorban, karena ia berdiri tegak. Mendengar itu, Kanan sangat emosi dan sangat marah. Ia berkata, "Mereka sudah melukai desa kita. Mereka sudah merampas martabat kita. Apakah kita akan terus diam? Polisi ataupun tentara akan kita lawan." Sin memperlihatkan seluruh warga mempersiapkan persenjataan. Mereka membuat pagar dari ranting-ranting berduri untuk mempersiapkan kedatangan para polisi. Seluruh warga berjaga di malam hari, tapi hingga pagi hari polisi yang ditunggu pun tidak datang. Tak lama datanglah seorang bapak pos yang membawakan surat bahwa Kanan lulus menjadi polisi cadangan pusat. Paman Yeman sangat bahagia mendengar kabar itu. Ia langsung memberitahu Kanan, ternyata Kanan menolaknya dan menyuruh paman membuangnya ke kotak sampah. Paman Yeman dan warga terus menyuruh Kanan untuk pergi, namun Kanan terus menolaknya. Hingga tetua desa berbicara kepadanya, dia harus memikirkan anak-anak desa, karena itulah dia harus pergi. Dengan terpaksa Kanan mengikuti perkataan tetua desa dan warga. Ia mempersiapkan semua yang akan dibawanya. Ia pergi perlahan meninggalkan desanya, tapi pikirannya tak bisa lepas dari warga dan desanya. Adegan berlanjut. Tidak lama Kanan pergi, polisi pun datang. Ia bersama kolektor, tapi inspektur terus menghasut kolektor. Awalnya kolektor menyuruh polisi untuk berbicara dan berunding. Namun warga Podiankula menyuruh beberapa anak kecil untuk menyampaikan bahwa mereka mau berunding dengan syarat hanya kolektor yang boleh masuk. Mendengar itu, inspektur langsung berkata ke kolektor bahwa mereka sangat sombong. Mereka hanya bisa dikendalikan dengan kekerasan. Kolektor pun termakan omongan inspektur. Ia memerintahkan para polisi masuk dan menangkap warga dengan syarat tidak boleh ada tembakan dan korban jiwa. Polisi mulai merangsek masuk dan pertikaian pun tak terkelakkan. Warga Podiankula pun sudah terdesak. Paman Yeman pun berkorban membakar dirinya agar tidak ada korban jiwa. Ia mengambil bahan bakar dan membakar tubuhnya hingga tewas. Adegan memperlihatkan Kanan memberhentikan perjalanannya, tapi ayahnya terus memohon agar ia melanjutkan perjalanannya. Kanan terus menolak perkataan ayahnya. Ia tidak bisa meninggalkan desanya. Kanan merasakan apa yang sekarang terjadi pada desanya. Sin kembali ke desa Podiankula, di mana seorang anak kecil melihat kuda kesayangannya melompat dan bersuara seakan menyuruhnya untuk menaikinya. Dengan cepat ia menaiki kuda itu dan berlari menyusul Kanan. Singkat cerita, sampailah anak kecil itu bertemu dengan Kanan. Ia menyampaikan apa yang terjadi di desa, dan ia berkata bahwa Paman Yeman telah tewas oleh polisi itu. Mendengar itu, ayah Kanan pun melepaskan pedang pusaka itu dan memberikannya ke Kanan. Ia merestui anaknya untuk membunuh seluruh polisi dan jangan sampai tersisa satupun. Dengan penuh amarah, Kanan pun pergi menaiki kuda dan memacu kudanya secepat yang ia bisa. Sampailah Kanan di desa. Ia melihat desanya yang sudah porak-poranda. Ia terdiam. Warga desa pun memohon kepadanya untuk membalas perbuatan mereka dan mengusir mereka. Warga berteriak, "Lihatlah kakek, apa yang telah mereka perbuat." Inspektur pun menyuruh anak buahnya untuk memukuli kembali semua warga. Pertikaian pun terjadi lagi. Dan akhirnya Kanan pun duel dengan inspektur. Ia berhasil membuatnya terpojok dan menyandranya. Kanan meminta agar kolektor dan yang lainnya untuk datang dalam waktu 1 jam. Kanan membawa inspektur ke dalam rumah. Di dalam rumah, inspektur terus memojokkan Kanan hingga membuat Kanan marah. Mereka pun kembali berkelahi.
Inspektur terjatuh dan terluka, tapi ia masih saja sombong dan menyuruh agar Karnan berlutut dan mencium kakinya. Karnan pun semakin emosi. Ia mengancam inspektur jika terus berkata seperti itu, ia akan menggorok lehernya. Inspektur tak memperdulikannya. Ia berkata, walaupun ia menggorok lehernya, desanya akan tetap hancur. Karnan pun tak bisa menahan lagi emosinya. Dengan penuh amarah, Karnan berteriak sambil menggorok leher inspektur hingga putus. Scene berlanjut di 10 tahun kemudian, di mana sekarang bis dan halte sudah ada di desa mereka. Anak-anak dan orang yang akan bekerja sudah bisa naik bis dari desa mereka sendiri. Ini berkat Karnan yang memperjuangkan kehidupan desanya. Karnan kembali ke desanya setelah 10 tahun di penjara. Semua tetua desa sudah meninggal karena terluka di tangan polisi. Kamera memperlihatkan Karnan yang akan menangis karena melihat semua foto tetua desa dan paman Yeman. Namun ada seorang nenek menegurnya agar jangan menangis, agar bergembiralah dan menari bersamanya. Dan film pun berakhir. Oke sobat, banyak pesan moral yang kita dapat dari film ini. Walaupun Mimin tidak terlalu mengerti budaya India dan sejarahnya, akan tetapi film ini memberi pengalaman emosional dan visual yang kuat. Film ini dapat membuat Mimin ikut merasakan apa yang dialami oleh masyarakat yang teraniaya dan tidak mendapatkan keadilan. Bahkan juga merasa miris ketika membayangkan bahwa orang-orang ini benar-benar ada di kehidupan nyata. Baiklah sahabat Bangsan TV, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian terhibur. Kritik dan saran sangat saya butuhkan agar channel Bangsan TV dapat berkembang lebih baik lagi.